Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Andi Atira Masyita, Sarjana Farmasi Master Science, merupakan seorang dosen di Universitas Tadulako, khususnya di program studi farmasi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu spesialis obat dan alkes, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diprogram oleh mahasiswa semester 5. Nah, adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah spesialis obat dan alat kesehatan ini merupakan mata kuliah yang diberikan setelah mahasiswa mendalami mata kuliah farmakologi dengan baik. Pada mata kuliah ini diberikan materi pokok yaitu berupa pengenalan dan penggunaan obat yang rasional, baik obat bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotik, serta pengenalan dan penggunaan alat kesehatan baik yang habis pakai dan tidak habis pakai. Untuk capaian pembelajaran, CPL Prodi menerapkan K1, K2, K3, dan P1. Adapun K1 yaitu mampu memahami konsep dasar komunikasi terapeutik dalam memberikan informasi tentang penggunaan obat-obat bebas dan alat kesehatan. Kedua, yaitu mampu memahami konsep praklinis dan klinis aspek farmakokinetik dan farmakodinamik, sediaan farmasi untuk mencapai terapi yang rasional. Ketiga, yaitu memiliki pengetahuan prosedural dalam menetapkan standar terapi untuk berbagai penyakit. P1 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK yaitu mahasiswa mampu menilai kerasionalan penggunaan obat oleh konsumen di dalam upaya kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memberikan informasi tentang tujuan penggunaan obat dan potensi efek yang merugikan dari obat tersebut. Oke, untuk tugas mahasiswa yaitu biasanya membuat rangkuman dan makalah tentang spesialis obat dan alkes terhadap pokok-pokok pembahasan yang diberikan, yang meliputi etiologi penyakit, kimia obat, mekanisme kerja, efek-efek farmakologi obat, efek samping, efek yang tidak diinginkan, kegunaan dalam terapi, dan contoh sediaan dari obat, serta alat kesehatan yang digunakan. Adapun pokok bahasan atau bahan kajian yang diberikan yaitu pendahuluan, 2. Penyakit asma dan penggunaan alat nebulizer atau inhalasi, 3. Hormon insulin dan penggunaannya, 4. Antiseptik dan aplikatornya, 5. Supositoria, 6. Penggunaan sediaan penghilang rasa nyeri, 7. Klasifikasi kontrasepsi, 8. Multivitamin dan imunomodulator, 9. Anti-cancer, 10. Masuk ke alat kesehatan habis pakai, 11. Alat kesehatan tidak habis pakai, 12. Penggunaan alat infus, 13. Peralatan operasi dan ortopedi, 14. Prinsip kerja dari alat radiodiagnostik. Terus selanjutnya 15 yaitu klasifikasi benang bedah. Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, seorang dosen wajib melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana teknik pengajaran yang biasa dilakukan yaitu menggunakan teknik pengajaran DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Model pembelajaran yang dilakukan yaitu blended learning. Jadi ketika pembelajaran dilakukan di dalam ruangan, biasanya kami menggunakan proyektor dan dibantu oleh PowerPoint yang sudah disiapkan. Sedangkan ketika pembelajaran dilakukan di luar ruangan, itu biasanya kami menggunakan Google Meet, Classroom, ataupun Zoom Meeting. Sebelum masuk pada pembahasan materi, secara umum saya memberikan salam dan melanjutkan menyampaikan tujuan-tujuan dari pokok pembahasan pada saat itu, men-trigger mahasiswa untuk mereview materi-materi sebelumnya.
Terus selanjutnya menyampaikan materi yang dilaksanakan pada saat itu, melakukan tanya jawab kepada mahasiswa, selanjutnya memberikan kesimpulan dari materi pada saat itu. Terus selanjutnya memberikan gambaran-gambaran materi untuk pertemuan berikutnya, dan selanjutnya memberikan tugas individu agar mahasiswa lebih memperbanyak literasi untuk melakukan pengembangan diri di rumah. Demikian pemaparan saya mengenai Tridharma pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh proses pembelajaran melalui Zoom meeting yang saat ini kita gunakan pada masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari materi yang minggu lalu ya. Oke, untuk saat ini kita masuk di pembahasan obat sitostatika pada pengobatan kanker. Ya, sudah ada yang kenal dengan artinya sitostatika? Apa itu sitotoksik? Ada yang kenal? Kalau kita berbicara sitotoksik. Sito artinya sel ya. Toksik artinya racun. Berarti sel yang beracun, yang rusak ya. Beracun. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, adapun poin-poin ya, poin-poin materi yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu pengenalan obat sitostatika sendiri, menjelaskan terapi pada kanker dan masalah yang terkait dengan pengobatan, terus selanjutnya menjelaskan pharmaceutical care pada penata laksanaan kanker. Oke. Nah, untuk epidemiologi ya, untuk penyakit kanker itu kalian bisa lihat sendiri. Jadi kanker bukan saja di Indonesia ya, tapi di dunia itu semakin harinya itu semakin bertambah ya untuk pasiennya. Oke, untuk selanjutnya, nah untuk definisi obat sitotoksik sendiri yaitu di mana kita ketahui senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembelahan yang terjadi pada sel. Ya, adapun cara kerja dari sitostatika itu sendiri, dia merusak sel ya dengan cara merusak genotoksiknya, merubah mutageniknya dan bersifat teratogenik ya. Teratogenik artinya merusak embrio atau fetus ya. Mutagenik dia merubah DNA-nya, dan genotoksiknya dia merusak DNA. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kerja obat ya, kerja obat kanker pada siklus sel, yaitu di sini jelas ya yang Ibu sudah berikan gambarnya. Jadi kalau untuk masih ada enggak yang ingat untuk siklus sel S? Kalau siklus sel S itu apa yang terjadi? Apa perubahan apa yang terjadi di siklus sel S? Masih ada yang ingat? Lupa ya? Oke, jadi di siklus R ini dia terjadinya replikasi atau sintesis DNA ya. Sintesis DNA. Makanya obat-obat anti metabolit ini dia rata-rata ya, obat-obat di sini seperti contohnya apa, fludarabin ya. Dia menghambat di siklus S. Kalau misalnya siklus M, ada yang masih ingat? Lupa ya semua. Kalau siklus M itu dia ada vinca alkaloid, vincristin, vinblastin ya, di mana obat-obat ini banyak disintesis dari tanaman. Tanaman ya, itu contohnya ada ya kalau kalian lihat. Terus selanjutnya di M tadi apa, Dek? Mengganggu kerja
Kerja apa yang diganggu? Nanti kalian lihat lagi ya, mikrotabul. Terus selanjutnya ada G2. Kalau G2 ini obat-obat yang bekerja, ada contoh obatnya teniposit ya. Nah, ada bleomisin. Itu apa yang dihambat di G2? Rata-rata lupa ya? Nggak dibuka lagi catatannya. Yang sel kembali tumbuh itu akan dilemahkan obat-obat ini. Jadi target obat-obat ini ya itu menghambat pada siklus ini. Nanti dilihat lagi ya. Begitu juga dengan Q1 ya untuk interfase. Terus selanjutnya nah untuk masih ada enggak yang ingat kalau misalnya Ibu tampilkan gambar seperti ini, siapa yang bisa membaca? Apa artinya dari gambar tersebut? Ayo, ada yang masih ingat, Dek? Ini pertemuan kita minggu lalu ya? Ada yang bisa baca? Coba berikan Ibu satu contohnya. Nasrullah bisa? Iya, Ibu. Dikeraskan sedikit suaranya, Dek. Iya, Ibu. Iya, coba bagaimana dari materi kita minggu lalu, bagaimana pembacaannya ini? Coba atau yang lain, Dek, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nggak ada ya? Aduh, sudah semester atas. Ayo. Ini bagian apa? Ini merupakan mekanisme kerja dari apa? Ayo. Nasrullah. Iya, Ibu. Yang lain? Indah bisa, Dek? Ayo. Mohon maaf, Bu. Boleh diulangi lagi, Bu? Ya, dari materi kita ya, yang minggu lalu itu bisa enggak? Kalau misalnya Ibu tampilkan dengan gambar seperti ini, bisa enggak kalian baca maksudnya ini? Jelas, Bu, jelas. Iya, cara pembacaannya bagaimana, Dek? Ayo, coba. Bisa enggak kasih Ibu contoh? Yang lain tidak ada ya? Nurhalisa? Coba Nurhalisa. Oke, apa arti yang di tengah ini? Wafika? Itu, Bu, kayak doxorubicin itu, Bu, kayak dia menghambat kerja DNA. Oke. Jadi ini yang kiri kanan ini merupakan obat-obat ya, obat-obat sitotoksik ya, obat-obat anti cancer ya. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Kemarin Ibu memberikan narasi ya, sekarang Ibu kemas dalam bentuk gambar. Kalian rupanya agak bingung ya. Nah, jadi misalnya di sini kalian bisa lihat ya. Nah, contohnya misalnya apa? Ibu kasih ini ya, protein tirosin. Ya, artinya dia menghambat enzim ini ya, dia kerjanya menghambat nanti ujungnya RNA seperti betul tadi daunorubicin itu juga yang dihambat adalah
RNA, DNA ya, DNA yang dihambat. Nah, kalau misalnya lasparigan ini ya, lasparaginas ini dia menghambat di RNA. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat ini nama obatnya dan ini di mana dia menghambat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, untuk modalitas pengobatan anti kanker sendiri di sini Ibu kasih contoh untuk kanker payudara ya. Nah, untuk kanker payudara bisa dilakukan pengobatannya itu dengan pembedahan ya, radiasi, kemoterapi, imunoterapi, dan hormon terapi. Nah, yang akan kita bahas untuk sore ini dia kita tekankan di kemoterapi. Nah, oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya sudah tidak bisa ditekan ya. Aduh. Aduh. Nah, untuk di sini dari gambar ini bisa dilihat deh ya. Jadi banyak penelitian yang sudah dilakukan ya untuk penanganan anti kanker tersebut. Jadi peneliti-peneliti di dunia itu sedang mencari apa sih efek yang lebih baik untuk menangani kanker tersebut. Nah, untuk pemilihan terapi kanker tersebut yaitu pemilihan terapi ya tergantung pada stadium kankernya. Jadi ada stadium kanker ya yang materi sebelumnya ada stadium 1, 2, 3 dan 4. Biasanya kalau sudah masuk stadium 4 itu sudah sulit ya untuk ditangani. Terus kondisi pasiennya dia masih sudah lemas ataukah masih kuat. Nah, jenis sel kankernya. Jadi jenis sel kanker itu juga ada yang ganas, ada yang jinak ya. Nah, kalau misalnya dia masuk yang ganas itu biasanya sudah bermetastasis, itu yang sudah sulit untuk dimusnahkan ya. Terus ada radiasi ya, menggunakan radiasi. Jadi diberikan setelah operasi. Nah, kemoterapi atau hormonal terapi dan monoklonal antibodi itu merupakan sistemik terapi ya, dia bersifat adjuvan. Ini biasanya lebih banyak kemoterapi, ada yang obat-obat kimiawi, ada pula obat-obat herbal ya. Nah, terus untuk selanjutnya pemberian dapat diberikan secara tunggal ataupun di-combine ya. Oke. Terus ini beberapa regimen kemoterapi ya kanker payudara. Jadi Ibu sudah kemas di sini ada beberapa fluorouracil ya. Ada doxorubicin yang merupakan regimen pertama dari obat-obat kanker itu sendiri. Terus selanjutnya ada hormonal terapi. Jadi hormonal terapi ini Ibu di sini ya, Ibu kasih contohnya tamoxifen ya 20 mg per hari selama 5 tahun yang digunakan. Nah, kalian bisa lihat. Terus selanjutnya pengobatan pada kanker. Penata laksanaan secara multidisiplin dapat meningkatkan keamanan pasien atau pasien safety ya. Terus pada beberapa jenis kanker dengan regimen kemoterapi tertentu itu memungkinkan untuk pemberian kemoterapi pada rawat jalan. Nah, ada juga kepatuhan pasien dalam pengobatan ya, itu akan menentukan outcome dari pengobatan itu sendiri. Jadi keberhasilan terapi kanker itu juga kepatuhan dari pasiennya ya, itu sangat menentukan tercapainya suatu keberhasilan pengobatan kanker. Oke, selanjutnya di sini ada senyawa anti neoplastik yang mempunyai indeks terapeutik yang sempit. Nah, biasanya ini mempunyai risiko keamanan pada pasien ya. Jadi risiko keamanannya sama pasien. Terus ada fluorouracil. Ada methotrexate ya, methotrexate atau biasa disebut dengan MTX, itu efek terapinya sangat ditentukan oleh farmakokinetiknya ya. Terus anti neoplastik golongan antrasiklin
ya, antimetabolit, dan platinum itu perlu diperhatikan konsentrasi obat dalam darah dan dosis limited toksiknya, ya. Nah, terus selanjutnya secara umum pemberian kemoterapi anti neoplastik itu harus diberikan dalam dosis yang paling optimal, ya, untuk mencapai maksimum efek antitumor, tetapi pada dosis yang dapat ditoleransi. Jadi setiap manusia itu berbeda, ya. Misalnya dosis ke pasien A, ke pasien B itu pasti berbeda. Oke, terus untuk perhitungan dosis sendiri. Jadi untuk perhitungan dosis dari obat-obat sitostatika, ya, nanti nanti Ibu jabarkan. Mungkin ini bisa ya. Jadi kita menggunakan rumus ini dan dosis berdasarkan AUC. Nah, ini khusus untuk karboplastin, ya. Karboplastin rumus KAP ini targetnya itu AUC, ya, dikali dengan GFR tambah 25. Oke. Nah, ini untuk efek-efek samping, ya. Untuk efek samping dari kemoterapi itu sendiri bisa kalian lihat di sini. Jadi yang biasanya yang sangat nampak itu adalah alopecia, ya, yang kepala itu bisa jadi botak, ya. Oke, selanjutnya ada onset efek samping kemoterapi. Jadi di sini ada onset efek samping, ya, efek sampingnya. Ada efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari setelah kemoterapi, ya. Nah, contohnya ini, vomiting, ya, mual-muntah atau lokal tisu nekrosis, ya, bisa kalian baca. Terus ada early efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah kemoterapi. Nah, jadi di sini, ya, contoh-contohnya kalian bisa lihat. Ada yang kalau early ini bisa sampai menyebabkan leukopenia, ya, kelainan darah. Oke, selanjutnya, aduh, enggak bisa. Nah, untuk di sini ada, ya, untuk jadi efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun setelah kemoterapi itu dapat menyebabkan kematian, ya. Oke, terus selanjutnya Ibu bisa saja deh, ya. Nah, coba untuk sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut? Ayo, Dek. Takutnya waktunya sudah mau habis. Saya, Bu. Ayo, oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fauzia, Stambu G701-18170. Pertanyaan saya, mengapa dalam penggunaan obat kanker diberi jeda untuk pengobatan selanjutnya, Bu? Oke, ya, tadi ada pemaparan, ya, obat kanker itu, kenapa obat kanker harus diberi jeda. Oke? Iya, Bu. Begitu, ya, pertanyaannya. Oke, Ibu langsung jawab saja, ya. Nah, kenapa sih obat kanker itu dalam pemberiannya, ya, atau regimen terapinya itu kita harus memberi jeda? Nah, itu berhubungan dengan siklus sel tadi, ya. Nah, jadi rupanya kanker ini, ya, jadi sel kanker itu yang sedikit kalian wajib ketahui, sel kanker ini jadi obat-obat sitotoksik ini bagaikan pisau bermata dua, ya, Dea. Jadi sel kanker dimusnahkan, targetnya kan memang sel kanker, ya. Sel normal juga dimusnahkan karena obat-obat sitostatika ini dia tidak mengenal, ya, yang mana sel normal, yang mana sel kanker, tapi semuanya dihambat. Nah, makanya ada efek samping yang rambutnya rontok, ya, dan yang lain-lain. Itu yang menyebabkan pengobatan kanker itu dalam pengobatannya itu diberi jeda, ya, agar
memberikan kesempatan oleh obat sel normal tadi untuk berkembang ya, bermetastasis ya, untuk memperbanyak dirinya. Itu tujuannya. Jadi kenapa obat-obat sitotoksik ya atau anti kanker itu diberi jeda dalam pengobatannya. Paham sampai di sini atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham maksud Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Terus masih ada pertanyaan lainnya, Dek? Bu, saya Arianto nih, Bu. Oh ya, silahkan ya, Ari. Bu, kenapa dosis obat kanker karboplatisen dihitung dengan AUC, Bu? Oh, kenapa dosis obat kanker karboplastin itu ya yang dihitung dengan AUC? Oke, Ibu jelaskan ya sedikit. Mungkin Ibu ulang kembali AUC ya. AUC yang kita ketahui itu adalah singkatan dari area under the kurva ya. Nah, yaitu salah satu bagian dari kurva yang menunjukkan konsentrasi obat karboplastin ya. Yang diperlukan bagi seseorang untuk mencapai efek terapi yang optimal. Jadi untuk mencapai efek terapi yang optimal. Oke, nah di sini penggunaan AUC itu sendiri dalam rumus perhitungan tertentu itu sangat penting ya untuk menjaga agar pasien mendapatkan dosis yang bekerja secara optimal ya. Jadi yang kita inginkan adalah dosis yang optimal. Nah, dan di sini akan meminimalisir terjadinya efek samping ya atau toksisitas ya. Nah, yang ditimbulkan oleh obat tersebut khususnya terhadap organ ginjal. Paham ya? Nah, apabila AUC terlalu tinggi, maka resiko terjadinya toksisitas itu akan semakin meningkat. Paham ya? Ketika AUC tinggi, toksisitasnya akan semakin meningkat. Nah, dan apabila terlalu rendah, ya, itu akan menyebabkan obat tidak bekerja dengan efektif. Ya. Nah, oleh karena itu, AUC ya, saat ini menjadi rekomendasi salah satu bagian yang perlu dilihat oleh penggunaan obat karboplastin itu agar obat bekerja secara maksimal dan memberikan toksisitas minim bagi penderita kanker. Mungkin mungkin dari sini masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Mungkin kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu simpulkan ya materi kita pada siang hari ini. Oke, jadi dalam pengobatan obat-obat ya, obat-obat anti kanker itu sendiri yang merupakan obat sitostatika ya, di mana memerlukan obat-obat ini itu memerlukan penanganan tersendiri ya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu khusus ada tempat ya, ada tempat sebagai pencampur ketika ingin diberikan kepada pasien. Nah, jadi obat-obatnya tadi ya, regimen-regimennya tadi kalian sudah lihat. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi banyak efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat sitotoksik tadi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi mungkin setelah materi ini Ibu berikan tugas ya. Ibu berikan tugas untuk memperdalam lagi terhadap materi tersebut. Sekian dari Ibu ya. Nah, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup materi kita pada siang hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.